يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليذيق رسول الله جاهك به إذ الكريم وتجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربه يمشقها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتوقفين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hidayah Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, yang meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan, Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk kita hadir di tempat yang termulia ini, yaitu baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita hadir pula di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih pembahasan kita tentang babul muraqabah, bab tentang menjaga diri. Kita akan lanjutkan hadis yang pertama pada bab ini. Kemarin minggu yang lalu kita baru sampai di tentang jawaban Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa itu Islam. Nah, kemudian pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pertanyaan apa lagi yang akan diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni anil iman. Jadi qala, yang dimaksud qala di sini kan artinya berkata atau bertanya. Siapa yang bertanya di sini? Yaitu Jibril. Apa yang ditanyakan oleh malaikat Jibril? Fa akhbirni anil iman. Beritahu aku atau kabarkan kepadaku anil iman, tentang apa itu iman. Kalau selama ini yang kita tahu yang namanya iman percaya gitu aja. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Tanqihul Qaul Syarah Riyadhus Shalihin, yang dinamakan iman itu adalah menurut bahasa huwa lughatan mutlaqut tasdih.
Jadi iman itu adalah meyakini secara apa? Mutlak. Ya. Jadi kita yakin secara mutlak, nggak ada embel apa-apa, ya, tidak ada sesuatu yang menjadikan kita itu terpaksa, ya, itu namanya iman menurut bahasa, ya, karena al-iman lughatan apa? Mutlaqu at-tasbih, ya, gitu. Sedangkan menurut ya syarah ya atau istilah at-tasdiqu bil qalbi faqat, ya. Sedangkan menurut istilah ya iman itu artinya membenarkan di dalam hati saja, ya. Jadi dengan kita membenarkan ya apa yang ada dalam hati kita, yaitu berupa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup diartikan ya dengan makna atau arti iman. Ya, kalau beda tadinya kan menurut bahasa apa itu mutlaqut tasdiq, ya, meyakini secara mutlak. Yang kedua menurut syariat adalah at-tasdiqu bil qalbi faqat, ya, meyakini di dalam hati saja secara apa saja, ya, gitu. Wakila ya ada yang mengatakan ya yang namanya iman itu ya yashtaritu an yandamma lidzalika iqrarul lisan wa 'amila sa'irul jawarih, ya. Jadi yang namanya iman itu bukan secara mutlak meyakini atau ya membenarkan dalam hati saja, tidak cukup, ya. Akan tetapi yang namanya iman itu adalah apa? Mencakup iqrarun bil lisan, diucapkan dalam apa itu? Kata-kata atau lisan kita mengucapkan, wa amila sa'irul jawarih, dan juga dibuktikan dengan apa? Dengan amal-amal seluruh anggota kita. Ya. Ya sama aja, Pak. Ketika kita ditanya, bang beriman gak beriman, sholat gak kagak, ya kan? Ya gak cukup. Mana buktinya? Kalau kamu beriman, buktiin. Ya, ada namanya orang Islam beriman itu ngapain? Dia percaya kepada Allah. Kalau udah percaya kepada Allah, ya sholat. Ya, kenapa? Karena sholat itu adalah perintah Allah. Ya. Jangan sekedar dia hanya mengatakan iman, tapi dia enggak percaya dengan apa yang menjadi perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat ataupun haji yang ada dalam rukun Islam, kan begitu? Ya, itu namanya apa? Ya, pemahaman iman yang salah. Kalau hanya sekedar dia yakin atau percaya dalam hati saja, ya itu. Bahkan dikatakan ya fayakfuru man akhalla biwahidatin min hadhihi as-salasah. Ya, tuh. Ada pendapat mengatakan maka akan dihukumkan kafir jika apa? Man akhalla biwahidatin min hadhihi as-salasah, ya, kalau dihilangkan dari salah satu tiga ini. Apa tuh? Yang tadi iman itu ya adalah apa? Meyakini dalam hati, diucapkan dengan apa tuh kata-kata, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi tiga ini harus mencakup. Tidak cukup dengan yakin atau percaya secara mutlak. Yang kedua, tidak cukup hanya meyakini dalam hati saja, tapi yang ketiga juga harus dibuktikan. Apa itu? Wa amila sa'irul jawarih, harus dibuktikan dengan amal ataupun perbuatan. Ya, jadi kalau satu nggak cukup, dua juga nggak cukup, berarti harus berapa? Harus tiganya nih dibuktikan. Ya, bapak bilang, Pak cinta gak sama istri? Cinta. Mana buktinya? Udah, pokoknya gue cinta. Ya kan? Namanya cinta itu perlu dengan apa? Bukti. Cinta tidak hanya sekedar
kata-kata. Ongkal. Ya. Cinta itu bukan sekedar kata-kata. Ya, cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Ya, dengan perbuatan. Apa bukti cinta? Ya, kita ajarin dia yang baik-baik kan begitu. Ya, kalau di ulang tahun kita beliin hadiah lah minimal, itu namanya orang cinta tuh. Ya, baik. Itu pengertian ya yang namanya apa? Iman menurut para ulama tuh. Ya. Nah, di sini ya ada pendapat yang menjadi kesepakatan para ulama ahlu sunnah dan juga ulama fikih, ya, ulama ahli hadis dan juga ulama ilmu kalam. Ya, dia mengatakan yang namanya iman itu alaman ya annaman amana biqalbihi wa lam yantiq bilisanihi, barang siapa yang dia beriman di dalam hatinya ya wa lam yantiq bilisanihi, tapi lidah atau mulutnya tidak mengucapkan ma'a qudratihi, sedangkan dia mampu ya kana mukhallidan finnar. Orang itu kata ulama ahlu sunnah wal jamaah, kata ulama hadis, kata ulama fikih, orang itu bakal kekal di dalam api neraka. Ya, kalau dia hanya sekedar apa? Ya, meyakini di dalam hatinya saja, mulutnya enggak mengucapkan. Ya, ibu-ibu cinta gak sama suaminya, diem aja tadi. Ya, diem. Ngomong kagak apa kagak. Ya kalau perawan beda, dia berarti setuju kan begitu. Ya kan? Dalam fikih kata ulama fikih bilang suku tuha iznuha. Ya, seorang gadis itu kalau dia setuju diam berarti dia setuju. Ya. Nah, ini kan yang namanya orang ketika ditanya, "Bu, cinta gak sama suami?" Diam. Lakinya bingung. Ya. "Bu, Bapak ngasih uang ini gak nafas tiap hari?" Diam aja. Ya. "Bu, apa yang dilakukan oleh ibu selama ini bersama bapak di rumah?" Diam aja. Ya, ini nggak ngomong, bahaya jadinya nih. Ya, dia harus apa? Mengucapkan atau mengatakan apa yang sebenarnya harus diucapkan. Ya, tidak cukup dia hanya membenarkan di dalam hati saja, tapi harus apa? Membuktikan dengan ucapan. Apalagi dengan apa? Perbuatan yang harus kita buktikan kalau kita ini benar-benar apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Baik. Akan tetapi faqad i'tarada bi annahu la ijma'a 'ala dzalik. Ada pendapat yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat ulama ahlu sunnah dari ahli fikihnya, ahli hadisnya, dan ahli ilmu kalamnya yang mengatakan kalau orang beriman dalam hati doang, dia enggak mengucapkan akan kekal dalam api neraka. Ada sebagian ulama enggak setuju. Kenapa? La ijma'a 'ala dzalik. Ya, tidak ada kesepakatan ya antara ulama yang menyatakan demikian. Ya, dia enggak setuju. Ya, wa bi anna li kulli minal a'immah al-arba'ah, bahwasanya ulama ahli fikih ya yang empat, baik itu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hanbal, apa kata dia? Qaulan bi annahu mu'minun 'asin bi tarkit talaffuz. Ya, dia itu beriman tapi dosa. Ya, dia kenapa dia punya dosa? Bitarkit talaffuz. Dia meninggalkan apa yang mesti dia ucapin, bukan kekal dalam api neraka. Ya, itu kata ulama-ulama yang lain. Loh, orang sekedar nggak ngomong doang kok masuk dalam api neraka kekal abadi. Ya, tuh makanya dikatakan tidak setuju. Dia hanya mengatakan apa? Mukmin asyik, dia beriman tapi punya dosa. Kenapa dosanya? Bitarkit talaffuz, ya, dengan dia meninggalkan sesuatu yang mesti dia ucapkan.
Ya. Coba Pak, orang menikah itu ada namanya rukun ijab dan qabul. Ya, itu wali sama pengantin laki salaman yang ngomong kagak ya? Ngomong aja gitu. Ngomong kagak, apa kagak? Sah gak nikahnya? Nggak sah. Ayo, salaman kata Pak Pemulihan, salaman. Mas kata, salaman wali salaman. Salaman diem aja. Ya, si wali ngomong kagak, apa kagak? Lah, kok diam aja Pak? Dalam hati. Boleh kan? Nggak boleh. Ya, harus diucapkan. Ya, wali akan mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka ma'a ibnati fulanah binti fulan, ya, bil mahril mazkur. Pengantin laki akan menjawab, qabiltu nikahaha wa tazwijuha bil mahril mazkur. Barakallahu lahuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baru tuh. Ya. Nah, kalau diam aja, Pak, ayo ucapin. Cukup dalam hati saya saja. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Kamu pengantin laki? Iya, saya juga dalam hati menjawabnya. Ya, hati yang berbicara katanya. Ya, enggak bisa. Ya, karena itu harus diapain? Diucapkan ya dengan kata-kata. Ya, kenapa? Karena dia ma'qudratit talaffuz. Dia itu mampu bicara. Beda halnya orang gagu. Ya, walinya gagu, pengantin laki gagu. Gimana ya? Bicara. Itu bilang, boleh tak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena dia itu ada qudrati at-talaffuz, enggak mampu untuk berbicara atau mengucapkan. Ya, itu. Selanjutnya, ya. Bal alladhi alaihi jumhurul asy'ariyah wa ba'dul muhaqqiqi al-hanafiyah, ya, bahkan menurut pendapat jumhur ulama ya Asy'ariyah dan sebagian muhaqqiqi al-hanafiyah ulama Imam Hanafi, annal iqrar bil lisani innama huwa syartun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyyati bahas. Tuh. Ya. Jadi kata ulama ya sepakat itu dari ulama Asy'ari mengatakan yang namanya mengucap atau ngomong itu hanya sekedar apa? Ya, sekedar syarat untuk melakukan suatu hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum ya, hukum dunia saja. Kata ulama Al-Asy'ariyah. Ulama-ulama dari kelompok ya Asy'ari. Ya, itu. Ya, apapun yang menjadi perbedaan pendapat ya antar ulama itu, tetap yang namanya al-iman itu apa? Ya, diucapkan dalam hati, ya, diucapkan oleh kata-kata atau mulut, ya, kemudian dibenarkan dalam hati dan dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan, ya. Makanya kan hadis Nabi mengatakan laisal imanu bitamanni. Ya, iman itu bukan hanya sekedar angan-angan saja. Ya, walakin akan tetapi qaulun bil lisan, diucapkan dengan mulut, wa tasdiqun bil qalbi, ya, dibenarkan dalam hati, wa amalun bil arkan, dibuktikan dengan apa? Perbuatan-perbuatan. Itu baru namanya apa? Dia beriman. Tuh, ya. Baik. Qala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mufassiran lil imani bi dzikri muta'alliqatihi. Ya, yang namanya iman itu kata Nabi yang pertama antu'mina. Ya, dia itu apa? Beriman, ya. Dijelaskan di sini ya, yang namanya iman itu yang pertama adalah kepada siapa? Billahi. Ya, satu rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Ai bi annahu ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. La syarika lahu fil uluhiyah. Ya, dia beriman kepada Allah, dia menyatakan bahwasanya annahu wahid. Allah itu esa. Allah itu tunggal.
Allah itu satu. Ya, yang namanya Allah itu hanya satu. Ya, tidak ada Tuhan dua. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Ya, ada Tuhan anak, ada Tuhan cucu. Ya, satu. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Tuh, Allah itu satu tuh, ya. Nah, keyakinan kita menyatakan Allah hanya satu fi dzatihi, ya, pada zatnya, wa sifatihi, sifatnya. Artinya apa? Sifat-sifat yang Allah miliki itu tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Baik itu para nabi, para malaikat, enggak punya sifat seperti yang dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya sifat, kita kan yang kita hafalin sifat 20 itu kan. Yuti dan baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradatu. Orang kiai dulu yang lagu ini enak ya. Jadi anak-anak gampang hafal. Jarang orang sekarang kok anak-anak hafal tuh. Ya, sifat 20. Ya, coba datanya anak aliyah, pasti belum hafal ya. Ya, nah nggak diajarin. Ya mohon maaf, mungkin gurunya nggak hafal kali. Ya, kalau orang dulu tuh ngaji-ngaji lekar kayak gini tuh sifat 20, pengajian ngaji alif-alif mana diajarin. Ya, sifat 20. Hafal dong sifat 20. Ya. Sekarang yang langkah juga itu orang jangan hafal itu aqidatul awal. Ya, jarang orang apa aqidatul awal itu. Tapi kalau lagu-lagu ciptaannya siapa, liriknya seperti apa dia. Ya, diciptakan lagu tahun berapa dia. Ini lagunya Maggie Z katanya. Ya, populernya tahun sekian saat dia berusia sekian itu apa? Ya. So, ini sifat-sifat Allah yang mesti dihafal, wajib tuh, Pak. Ya. Kita hafal tuh yang 20 hari dulu lah. Ya, tuh. Wujud Allah itu ada, ya. Manusia ada gak? Manusia ada gak? Ada. Nabi ada gak? Ada. Malaikat ada gak? Adanya Allah beda dengan adanya para malaikat, beda dengan para nabi, dengan beda para rasul. Allah ada sebelum yang lain ada. Tuh, ya. Manusia, malaikat sebelumnya tidak apa? Tidak ada. Beda kan? Beda. Kalau kita pikir pakai akal nggak akan nyampe, Pak. Kenapa? Allah itu ada sebelum yang lain ada. Udah. Terus yang ciptain Allah siapa dong? Udah, yang diakal-akalin. Ya, nggak bakal nyampe. Ya, kalau kita pikirin pakai otak kita, pakai akal kita nggak akan bisa. Allah sudah bilang, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya, tidak aku berikan ilmu kepada kalian wahai hambaku illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, orang menurut akal yang namanya ada itu sebelum tidak ada. Nggak mungkin dia ada kok sebelum yang lain ada. Terus yang ada ini siapa? Itu menurut akal kita. Ya, awnu annahu mawjudun qabla an yakunal mawjud. Ya, Allah itu ada sebelum yang lain ada. Tuh, ya. Allah punya sifat namanya Maha mendengar. Ya. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Malaikat mendengar enggak? Mendengar. Hewan mendengar enggak? Mendengar. Apakah sama cara mendengar Allah dengan makhluk? Beda. Pak, saya tanya sekarang ya. Nanti Bapak jawab, saya ngomong apa nih? Ngomong apa saja? Coba saya bilang tahu. Ngomong apa saja? Hah? Saya bilang Bapak gitu doang. Karena Bapak nggak dengar pasti nggak tahu. Itulah ya terbatasnya pendengaran manusia. Ya, terbatasnya pendengaran makhluk-makhluk. Saya bisik jadi Bapak nggak dengar. Ya, tadi nggak ada suara, sekarang ada suara nih Pak. Apa yang ngomong Pak? Atau kan? Ya, nah itulah bedanya mendengar Allah dengan mendengarnya makhluk. Sama memang punya tahu. Allah juga punya sifat alim, ya, maha mengetahui. Manusia tahu gak? Tahu kalau dilihat, ya kan?
Kalau dia nggak lihat, nggak mungkin dia tahu. Paling jadinya nerka-nerka, ya kan? Bang, tadi kulihat bini lu jalan sama laki lain, diboncengin naik motor katanya, ya kan? Padahal tukang ojek, dia lagi naik ojek, ngapain ya kan? Kulihat naik motor boncengan, katanya dia senang banget, uncang-uncang kaki. Ada ngindarin banjir waktu itu kakinya diangkat gitu kan, ya. Kita lihat, kita tahu gak? Nggak tahu. Kalau kita nggak lihat nggak tahu, ya. Itu orang yang ngabarin. Tapi Allah tahu sesuatu yang nggak kelihatan, apalagi yang kelihatan. Itu namanya alimun. Allah punya sifat maha tahu. Itulah Pak, perbedaan antara Allah ya Khaliq dengan makhluk. Nggak bisa disama-samain tuh, ya. Allah maha apalagi tuh yang lain tuh, hidup, hayat, ya kan? Kita hidup gak? Hidup pasti, tapi kita mati gak? Mati. Allah mati gak? Innahu hayyun la yamut, ya. Allah itu hidup dan gak akan pernah mati. Jangankan mati Pak, ngantuk aja kagak. La ta'khudhu sinatun wala naum, apalagi tidur. Kita kadang nggak ngantuk, kita tidur, ya. Itu Allah beda. Makanya jangan pernah disamain, nggak bisa dibanding-bandingin antara Allah dengan makhluk, ya. Mukhalafatun lil hawadis, ya, tuh, ya. Bisa. Manusia punya keahlian nggak berbuat sesuatu? Contohnya bikin robot, bisa nggak? Bisa. Manusia bisa ciptain manusia. Manusia bisa bikin robot. Apakah sama yang dibuat oleh Allah dengan manusia? Beda. Robot pun yang menjalankan siapa? Manusia juga. Tuh robot nggak bisa bergerak kalau nggak dijalani oleh manusia. Nah, tuh manusia bisa bikin robot, ilmunya dari siapa? Allah. Coba kalau Allah nggak kasih ilmu, bisa dibikin robot? Nggak bisa. Itulah. Itu namanya apa? Kita mengimani kepada Allah dengan apa? Sifatnya, ya, tuh. Wa af'alihi, dan juga perbuatannya. Ya, Allah tuh kalau menginginkan sesuatu Pak, itu kan gampang. Ya, contohnya Allah katakan dalam surah Yasin, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah menginginkan sesuatu, ya cukup Allah katakan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ya. Nah, coba kita Pak ambil daun pisang atau daun mangga, kita taruh di meja, mau pengen bikin jadi duit nih, daun bisa nggak? Hah? Pengen bikin jadi duit buat liburan ke tahun baru, ajak anak jalan nginep di villa bintang 7. Ya nggak bakal bisa. Ya, kekuasaan Allah nggak bakal mampu kita. Tuh, ya. Allah mah gampang aja. Coba kita jangan gede-gede lah Pak. Kita mau bangun yang namanya kontrakan cuma 1 peta Pak, ukuran ya tipe 20 meter. Itu perlu waktu nggak? Perlu waktu, bikin fondasi dulu, ya kan? Kemudian ya narik batu, narik benang untuk bikin batu temboknya tuh, ya kan? Itu perlu proses. Tapi Allah menciptakan sesuatu cukup dengan mengatakan kun fayakun. Ya, kita bikin rumah pakai tiang nggak Pak? Pakai. Coba kita bikin rumah ukuran 20 meter nggak pakai tiang, bisa nggak? Ambruk gitu Pak. Ya, tapi lihat Allah menciptakan langit pakai tiang nggak? Ya, Allahul ladzi khalaqas samawati bighairi 'amalin. Allah menciptakan langit yang begitu, ya, terbentang luas bighairi 'amalin, tanpa adanya tiang. Pernah kita lihat langit dan tiang nih? Menurut tiangnya semua sana pojok sana. Coba samperin. Ya. Mata kita mau tiang langit ada sana, berarti semua ada tiang itu. Kita datang sana Pak, tidak asli jauh lagi kan? Ada tiang langit sana. Enggak. Bakal ada. Af'al, perbuatan yang dilakukan oleh Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Ya, itu. Kemudian la syarika lahu fil uluhiyah. Ya.
kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan ketuhanan atau keesaan yang Allah miliki. Kenapa? Istihqaqul ibadah. Allah lah zat yang satu-satunya pantas, layak, berhak, cocok untuk diapain? Disembah. Ya, coba. Kayak kemarin saya ikuti pertanyaan, ada orang nanya karena ada momen Natal, ada orang nanya ke Ustadz Adi Hidayat katanya. Ya kan? Kenapa Anda menolak ya kalau menyatakan semua agama benar? Ya, Bapak saya tanya, Pak, semua agama benar ya? Benar ya? Enggak benar. Ayatnya jelas. Ya, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ayat jelas. Tuh, ya. Yang menyatakan benarnya suatu agama itu si penganut agama tertentu. Ya kan? Si orang Kristen menyatakan agama Kristen benar. Kenapa? Karena dia yakini apa yang dijalankan itu benar menurut dia. Ya kan? Tapi kita tidak bisa menyatakan kalau semua agama itu benar. Ya. Ya mungkin ada persamaan, contohnya di semua agama yang namanya nyolong boleh gak? Maling boleh gak? Nggak boleh. Semua agama, Islam melarang, Kristen melarang, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, ya melarang itu semua yang namanya mencuri. Berzinah boleh gak? Di semua agama nggak boleh, Pak. Secara hukum dalam keyakinannya dia. Yang berbeda kita menyatakan untuk tidak menyatakan benar agama saat ibadah kita. Ya, dia menyembah Tuhan yang Tuhan ada Tuhan ana, Tuhan ini. Dia merasakan ada kenyamanan bagi dia. Ya benar menurut dia. Ya, lah kita orang Islam menyembah kepada zat yang mungkin secara kasat mata kita nggak lihat langsung, kita yakin. Kasarnya Pak, gue kagak lihat aja gue yakin, apalagi gue lihat. Kan begitu. Ya, ada pengertian nanti ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, yang namanya engkau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, apa? Fa innahu yarak, Allah melihat ente. Tuh, bagaimana kurang yakin Pak, coba. Zat yang enggak kita lihat aja kita yakini. Ya. Kita meyakini dengan apa? Dengan bukti. Apa buktinya? Langit siapa yang ciptain? Bumi tempat kita berpijak siapa yang ciptain? Ya. Makanan, pemandangan indah, gunung-gunung, ya, hutan-hutan yang ada terbentang di bumi kita, di bumi Indonesia, siapa yang ciptain? Allah. Ya. Kita meyakini. Sekarang saya tanya, mereka yakin nggak kalau itu bukan ciptaan Tuhan yang mereka sembah? Yakin, Pak. Tapi mereka tidak merasakan sesuatu yang menurut dia itu ada suatu ketenangan, kenyamanan saat meyakini apa yang diyakini oleh kita selaku orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu sisi memang ada persamaan-persamaan yang benar, sama, tapi bukan berarti kita harus menyatakan semua agama salah, benar. Ya, berbeda dalam masalah apa? Akidah ibadah kita. Al-Kafirun telah menjelaskan lakum dinukum wali yadin. Ente punya agama, gue juga punya agama. Ya, kayaknya Pak, jangan pernah kita ikut-ikutan menyatakan semua agama benar. Ya, semua agama sama. Ya, benar dalam hal apanya coba? Ya, benar menurut dia belum tentu benar menurut kita. Benar menurut kita, benar menurut dia, kan begitu. Ya buktinya dia nyembahnya siapa? Bukan yang kita sembah. La a'budu ma ta'bud. Gue enggak nyembah apa yang lu sembah. Wala antum, ya, kamu juga enggak akan nyembah apa yang aku sembah. Silakan. Ya, Allah juga enggak maksain, Pak. Ya, itu enggak nyaksain. Hei lu, manusia, lu kontrak di bumi gue ya sekarang. Lu pokoknya harus menyembah gue semua. Pernah Allah bilang gitu? Enggak ada. Ya, cuma Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan engkau di dunia ini untuk apa sih? Jin dan manusia. Liya'budun,
untuk menyembah, ya. Tuh, agar kalian yakin tahu kalau apa yang kalian gunakan adalah fasilitas semua dariku. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ada perasaan kita menyekutukan Allah. Tuh orang hebat tuh, dia tahu aja, ya. Tahu aja dia. Ada motor hilangnya dia tahu motor. Benar kita datang tahu ada semua. Ya, nanti kita yakinin. Boleh gak tuh? Jangan. Ya. Itu kehendak Allah, Pak. Ya, manusia hanya perantara. Ya. Memang ada sebagian orang yang Allah berikan apa namanya? Ya, ilmu yang orang lain Allah enggak kasih, ada enggak? Ya ada. Bukan berarti kita harus meyakini dengan hati kita, bukan, Pak. Cukup kita menyatakan, oh luar biasa orang itu. Ya Allah kasih kelebihan, subhanallah. Boleh. Tapi kalau kita yakinin, hebat banget tuh orang ya. Ya, kayak Tuhan, ditahu di mana aja ada orang barang hilang, kayak Tuhan. Ya, boleh gak? Nggak boleh, Pak. Jangan syirik kita. Ya, itu namanya menyekutukan Allah. Sementara syirik itu kata Allah, la yughfar ayyusyraka bihi, la yaghfiru an yusyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan aku, kata Allah. Kamu dosa berzina, kamu dosa membunuh orang, durhaka sama orang tua, kalau kamu taubat aku ampuni, kata Allah. Tapi kalau bagian engkau menyekutukan aku, nehi, kata Allah, gak bakal aku ampuni dosa-dosa kalian. Ya, jangan kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Karena Allah adalah zat yang satu-satunya, annahu wahidun la ahad. Ya, tuh, lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan enggak juga diperanakan. Ya, kenapa? Karena tadi Allah itu ada sebelum yang lain ada. Ya, itu. Jangan disamain. Enggak ada, Pak. Adanya air di sini, Pak, di depan saya nih, samping saya. Ini kok bisa ada? Kenapa? Karena ada yang bawain tadi. Ya, siapa namanya? Ya, Pak Usman. Kalau Pak Usman enggak bawain, enggak ada air samping saya. Ya kan? Itu disulap tuh Ustaz, katanya. Disulap lain lagi. Ya, kalau disulap itu emang awalnya enggak ada, jadi ada. Kalau Allah itu ada sebelum yang lain ada. Innahu mawjudun qabla an yakunal mawjud. Ya, ada sebelum yang lain ada. Tuh, ya. Itu iman yang pertama, ya. Yang kedua adalah wa malaikatihi. Ya, malaikat itu adalah jamak dari malakun. Ya, tuh. Nah, malaikat ini ya dalam rukun iman ya disebutkan urutan yang kedua. Ya, sebelum kitab-kitab. Al-imanu an tu'mina billahi. Yang kedua apa? Wa malaikatihi. Apa tujuannya? Ya, wa quddimal malaikah 'alal kutub. Ya, didahulukan menyebutkan rukun iman kepada malaikat ya sebelum kitab-kitab, mura'atun litartibil waqi'. Ya, untuk menyatakan susunan secara apa? Nyata. Kenapa? Ya, li'annahu ta'ala arsalal malak bil kitabi ila rusul. Ya, Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan kitab atas perintah Allah kepada Rasul. Siapa yang membawa tuh kitab-kitab yang menyampaikan wahyu? Malaikat. Ya, makanya quddimal malaikatu 'alal kutub. Karena kitab yang diterima oleh para nabi yang Allah utus itu melalui perantara siapa? Malaikat. Innahu Jibrilun. Ya, yaitu malaikat Jibril wa huwa ya apa tuh? Ya, adalah dia itu ya delegasinya Allah yang memang Allah utus untuk menyampaikan wahyu. Nah, kalau kitab duluan berarti siapa yang nyampein ke Rasul dong? Ya, untuk minabillahi wa kutubihi. Lah yang nyampein kitab ke Rasul siapa? Ya, sementara harus ada perantara dulu, yaitu dengan para malaikat yang menyampaikan wahyunya kepada para rasul yang dikumpulkan menjadi satu kitab suci, baik itu Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Qur'an. Tuh, ya, tuh. Nanti kalau ada yang tanya, Pak, kenapa rukun iman yang kedua bukan malaikat, bukan kitab dulu? Jawabannya ini. Ya,
Kita harus tahu kenapa? Karena Allah menurunkan kitab itu melalui para malaikat. Yang membawa kitab itu untuk kepada Rasul adalah para malaikat. Enggak langsung Allah kepada para nabinya, tidak. Tapi melalui siapa? Para malaikat. Saking sucinya yang disampaikan untuk menyampaikan amanah ini adalah makhluk yang suci. Makanya namakan kitab suci. Ya, lah coba kalau langsung diterima oleh makhluk biasa, bakal rantakan. Ya, tuh, karena malaikat adalah makhluk yang suci, nggak punya nafsu. Ya, nggak ada yang mau motong-motong ngilangin ayat surah An-Nisa dihilangin gitu, ada nggak malaikat? Kata malaikat nih urusannya kurang enak buat gue copotin lah, nggak usah disampaikan ke Rasul, ada nggak? Nggak ada. Ya, malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh, la ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat itu enggak pernah berkhianat kalau disuruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dia mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Enggak ada yang namanya pilih-pilih. Enggak ada yang namanya apa itu KKN. Ya, enggak ada. Ya, kalau KKN enak Pak, malaikat Israil pilih-pilih. Ya. Tuh, nggak ada. Mau siapanya itu, mau itu, mau saya. Kalau udah Allah suruh Israel, cabut tuh nyawa si fulan itu. Mak ada udah daftarnya, Pak. Ya, udah ada absennya tuh, udah ada absennya. Bulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari ini meninggal. Bisa kita mundur? Nggak bisa. Malaikat hanya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Baik. Wala hujjata fihi litabdilihim alaihim. Ya, tidak ada argumen atau dalil ya yang menyatakan litabdilihim alaihim, ya, menyempurnakan atau mengutamakan mereka di atas mereka, tidak. Ya, akan tetapi wa illa lazimat tabdilihim alal kutub. Kalau memang ya secara urutan keutamaan yang pasti malaikat lebih apa? Lebih mulia. Ya kan? Malaikat lebih mulia. Wala qailun bihi, tapi enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Kenapa? Semua ini adalah sudah menjadi aturan Allah. Ya, sudah menjadi undang-undang Allah. Untuk apa? Untuk ya terjadi ya malaikat punya tugas masing-masing. Ya, kitab suci yang diterima oleh para nabi harus melalui siapa dulu? Malaikat. Lah kita mau ketemu Jokowi aja Pak, harus melalui siapa dulu? Hah? Ajudan nih, paling enggak menteri kita tahu. Ya. Tuh. Pak, saya mau ketemu Pak Jokowi, mau ngapain? Mau langsung, enggak mau mulai perantara. Aku mau ketemu langsung di warteg. Boleh enggak? Ora iso. Orang Betawi bilang ora iso. Ya, ora iso Mas. Ya, sampean sopo. Ya kan? Kalau bahasa Betawinya siapa lu? Ya kan? Sampean sopo. Ya. Mau ketemu Pak Presiden wong di warteg. Ya. Cocok itu. Ada namanya apa itu? Protokolernya. Ya, ada aturannya itu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, baru wa kutubihi. Ya, iman kepada apa? Kitab-kitabnya. Ai bi annaha kalamullah taala al-azali al-qadim. Ya, kita harus mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Apa? Bi annaha kalamullah, bahwasanya kitab-kitab itu adalah merupakan kalamullah, ucapan Allah. Bukan saja Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, semua itu adalah apa? Kalamullah. Ya, kenapa? Karena itu adalah merupakan kitab-kitab suci yang memang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tuh. Ya. Lah kitab Taurat itu ucapan siapa, Pak? Allah. Lah kok dipakai sama orang Kristen sekarang? Yang dipegang oleh orang Kristen itu bukan Taurat, bukan Injil yang ciptaan Allah dulu. Udah diapain? Udah dirubah. Ya, itu setiap kiainya itu bisa merubah kitab Injil tuh. Kalau kiainya mati tuh, yang baru bisa merubah, bisa enggak?
Bisa, tapi Al-Quran bisa dirubah-rubah sama para ulama. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, tuh Allah katakan tantang oleh para siapa itu? Jin dan manusia. Ya, katakan kata Allah, "Qul la in jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Ya, qul la in jama'atul insu wal jinnu, katakan wahai Muhammad kepada jin dan manusia, seandainya mereka kompak, mereka bersatu untuk mendatangkan satu surah saja yang persis ada dalam Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, pasti mereka enggak akan mampu sekalipun mereka itu kompak menyatu untuk apa? Mendatangkan satu surah persis dalam Al-Quran, enggak akan bisa. Ya, tapi Injil coba dirubah-rubah. Ya, zaman dulu orang banyak Pak mau merubah Al-Quran, teman belum ada yang berhasil. Ya, udah keburu mati duluan. Ya, Injil tapi dirubah-rubah. Dirubah enggak? Dirubah. Ya, tidak apa yang Allah ucapkan dalam kitab Injil yang Allah turunkan dahulu itu. Tapi mereka sudah merubah tuh. Ya, kenapa? Karena itu adalah kalamullah al-azali al-qadim. Ya, dan memang Al-Qur'an kitab suci itu al-azali. Ya, azali itu apa ya? Dahulunya lagi gitu. Ya. Kalau ada sifat kan qadim, dahulu. Tapi dahulunya lagi itu namanya al-azali. Ya. Tuh, melebihi apa tuh? Kalau kita bilang jaraknya 1 juta kilometer, lebih dari 1 juta kilometer gitu. Ya. Tuh kitab suci namanya apa? Kitabun samawi, kitab yang Allah tuh turunkan. Tuh, ya. Jadi enggak bisa dikatakan kalau Al-Qur'an atau kitab-kitab yang lain itu ya disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Apalagi naudzubillah ada ucapan mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Ya. Itu benar enggak? Enggak benar, Pak. Enggak boleh. Yang namanya ayat konstitusi jauh, jangan disamain itu. Ya. Jangan, itu namanya qiyas ma'al farik, batil. Menyamakan sesuatu yang enggak pas itu batil itu. Kok ayat konstitusi disamakan dengan ayat suci Al-Quran? Siapa ayat konstitusi? Buatan manusia. Al-Quran ucapan Allah. Gak bisa. Jangan sama-samain. Ya, itu gak pas. Itu namanya apa? Ya, qiyasun batilun. Ya, itu. Wa bi annahu ta'ala anzalaha ala ba'di risalatihi bi alfazin halisatin fil alwah au ala lisanil malak. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebagian kitabnya itu kepada para rasul bi alfazin halisin, dengan lafaz yang disesuaikan dengan kejadian. Ya, banyak Pak dalam Al-Qur'an kisah-kisah itu diceritakan dalam Al-Qur'an, seperti kisah Nabi Allah Yusuf. Ya, kisah Nabi Allah, siapa nabi yang dimakan sama ikan tuh? Nabi Yunus. Ya, kita harus tahu tuh Pak, Nabi Yunus bukan dimakan tapi ditelan. Ya, kalau dimakan dipapak habis Nabi Yunus. Ya, tapi ditelan langsung ke dalam perutnya. Ya, kalau dimakan dipapak kayak gitu Pak. Pak ngapain makan kerupuk? Kerupuk itu Bapak apain? Ngompak gitu kan. Ya. Nabi Yunus ditelan, bukan dimakan. Ya, kalau kita bilang dimakan, tuh Nabi Yunus habis digigit ikan, ya kan? Tapi ditelan. Orang kalau Bapak minum obat dimakan atau ditelan? Hah? Telan kan? Saya bilang Pak makan tuh obat, benar nggak? Ya kan? Pasti bahasanya minum. Yang namanya minum ngapain? Langsung telan, nggak ada orang minum. Papak dulu tuh air, PA tuh orang. Ya air dipapak kan begitu. Ya, pasti ditelan bahasanya itu. Nabi Yunus pun demikian, ditelan oleh ikan hiu atau ikan paus, bukan dimakan. Kalau dimakan habis Nabi Yunus juga. Ya meskipun itu kekuasaan Allah, tapi bahasa itu harus kita sesuaikan. Ya, nggak boleh kita asal ngomong. Tuh, Nabi Yunus dimakan ikan itu, ya kan? Kalau dimakan dipapak, habis udah nggak ada apa-apanya itu. Ya, baik. Dikit lagi Pak ya.
Wa bi anna kullu ma tadammanathu haqqun wa sidqun. Ya, pokoknya segala sesuatu yang termaktub di dalam kitab suci harus apa? Itu benar kenyataannya dan harus kita benarkan. Tuh. Ya, jadi kitab suci itu adalah sesuatu yang harus kita benarkan. Enggak ada yang namanya kitab suci itu bohong. Ya, ma farratna 'alaikum fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan sedikit pun dalam kitab suci itu. Ya, bukan saja Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur pun semua Allah sudah jelaskan, Allah tuangkan, Allah muat dalam kitab suci yang Allah turunkan. Tuh, ya, tuh. Kemudian qala Zamakhsyari, berkata Imam Zamakhsyari, ya, wa hiya mi'atu kita mi'ah wa arba'ah kitab. Kitab suci itu ada berapa, Pak? 104. Ya, 104. Yang kita tahu berapa? 4 doang. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ternyata ada 4, Pak, menurut Imam Zamakhsyari. Apa itu? Yang pertama, khamsuna ala syis. Ya, 50 kitab suci Allah turunkan kepada Nabi Sis. Ya, Sis ini adalah Nabi, bukan Rasul. Makanya dia nggak menyampaikan, nggak ada tugas untuk disampaikan kepada siapa? Kepada umat. Karena dia adalah sebagai seorang Nabi doang, bukan seorang Rasul. Kalau Rasul Allah kasih kitab suci untuk diapain? Disampaikan kepada umatnya. Ya, kalau Nabi tidak. Itu 50 Allah kasih. Wasalasuna ala Idris. 30 kitab suci Allah turunkan kepada Nabi Idris. 30. Gocap tambah 30 berapa ya? 80. Ya, kemudian wa asyara ala Adam. 10 kitab suci Allah turunkan kepada Nabi Adam. Dan berapa itu? 90. Wa asyara ala Ibrahim. 10 lagi kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim. Apa yang namanya, Pak? Tak tahu namanya apa itu. Ya, tapi Allah turunkan itu. Itu udah berapa itu? Cepet. Ya, 4 lagi mana? Itu kita apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. 104. Ya. Allah turunkan kitab suci, kata Imam Zamakhsyari, ada 104 kitab suci. Tuh, ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak tahu, tapi Allah memang Maha Kuasa. Pak, di atas gunung, di dalam gunung ada apa? Gunung. Langit yang tempat kita jadiin atap, di atas langit ada apa lagi, Pak? Langit. Pak, lautan yang udah dalamnya ratusan meter, ada lautan lagi enggak? Ada. Ya, bumi yang kita berpijak, ada bumi lagi enggak? Ada. Makanya bumi dibilang berapa lapis bumi? 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Coba, jangan heran, itu Allah segalanya yang menjadikan. Ya, itu. Wa rusulihi wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan ya, rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada rasul-rasulnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita akan ketemu lagi di tahun depan. Ya, tahun depan kita ketemu. Bukan minggu depan, tapi tahun depan. Baik, ada yang mau ditanya silakan.